Hak atas kekayaan intelektual adalah sebuah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual yang sudah mereka buat, baik bersifat sosial maupun ekonomi. Seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual agar setiap produk yang dihasilkan atau diciptakan tidak mudah ditiru atau diakui oleh pihak lain. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama, ada prinsip keadilan. Dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja akan membuahkan suatu hasil, mereka akan mendapatkan sebuah perlindungan dalam pemiliknya. Yang kedua, ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan adalah perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan yang terakhir, ada prinsip sosial. Prinsip sosial yaitu mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bagian dari hak kekayaan intelektual, yang pertama ada hak cipta dan ada hak kekayaan industri. Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada hak kekayaan industri yang terdiri dari berbagai macam. Yang pertama itu ada hak paten, ada hak merek, ada juga rahasia dagang, dan desain industri. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Seperti gadget yang kita gunakan sehari-hari itu memiliki hak paten. Paten dan hak cipta sangatlah berbeda. Hak cipta itu melindungi sebuah karya, sedangkan hak paten itu melindungi sebuah ide. Pada hak cipta, orang lain berhak untuk membuat karya lain yang fungsinya sama asal tidak dibuat berdasarkan karya orang lain. Tetapi, sedangkan untuk hak paten itu dia nggak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara kerjanya itu sama dengan ide yang dipatenkan. Selanjutnya ada hak merek. Merek itu adalah merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf yang fungsinya itu sebagai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Next, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah sebuah informasi yang tidak diketahui oleh umum bisnisnya dan benar-benar dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Unsur rahasia dagang itu ada 3. Yang pertama adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan, mempunyai nilai ekonomi, dan adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan. Terakhir ada desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu. Hakim memiliki fungsi dan manfaat, yaitu sebagai bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual dan mencegah penjiplakan barang, produk, atau karya yang kita miliki oleh orang lain tanpa seizin kita. Berikut adalah dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Terdapat beberapa kategori karya dan penemuannya dapat dipatenkan. Yang pertama bersifat baru. Jadi hasil karya intelektual belum pernah dipublish terlebih dahulu, baik dipublish di media manapun. Yang kedua ada bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang belum pernah ada. Yang terakhir bersifat aplikatif, yang dimana dilihat tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, artinya produk tersebut mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil. Berikut adalah cara-cara kepengurusan hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri.